Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah, mengawali pagi hari ini dalam taklim ba'da subuh, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih diberi nikmat sehat. Jantung kita masih bergerak, terasa deg, 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 deg. Alhamdulillah, jantungnya tidak berhenti. Kalau berhenti bagaimana? Mungkin bisa di UGD dan diperiksa. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga masih menggerakkan darah kita. Darah itu mengalir di pembuluh darah. Tidak ada terjadi penyempitan atau pembengkakan. Coba kalau itu yang terjadi, mungkin kita juga bisa dibawa ke UGD juga. Dan ternyata nikmat sehat itu luar biasa, mahal harganya. Oleh karena itu lisan lidah ini tidak boleh berhenti mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya saya sehat. Mulai hari ini dan seterusnya saya bahagia, sehingga yang keluar adalah aurora atau sinar yang positif, sehingga hidup kita merasa bermanfaat untuk sekitarnya. Dan sekali lagi mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tadi sudah sahur niat untuk puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita hingga sampai nanti menjelang maghrib buka puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tak lupa mari kita panjatkan, kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan itu mempunyai banyak nama. Ada Syahrul Tarbiyah dan salah satunya adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini turun pertama kali surat Al-Alaq kepada Nabi Muhammad itu di bulan Ramadan. Kalau kita buka sejarah, kita lihat bagaimana perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau Nabi Muhammad usia 40, nah ini belum diangkat Nabi dan Rasul. Usia beliau waktu itu kurang lebih 40 tahun. Kondisi Jazirah Arab itu sangat memprihatinkan. Dibilang di sejarah itu disebut zaman jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah itu tatanannya jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena
di masyarakat itu muncul praktek-praktek penyembahan patung berhala, syirik, musyrik. Kemudian manusia suka menumpahkan darah. Ya, bukan darah ditumpahkan, tapi dia selisih pendapat sedikit antar teman, antar suku, maka tak segan-segan ia mengangkat pedang perang. Nah, setelah selesai perang, itu yang menang jemaah, tidak tanggung-tanggung, dia rayakan dengan pesta, mengundang bidu wanita, joget-joget, ya kan, bakar api unggun di tengah-tengah, terus ada tabuhan-tabuhan musik, kemudian bidu wanita itu joget-joget. Tidak hanya itu, dia juga minum minuman keras dalam pesta kemenangan perang. Bahkan yang di luar pri kemanusiaan. Zaman itu kalau punya anak perempuan itu aib, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Nah, Rasulullah memikirkan umat, bagaimana solusi menghadapi umat ini, bagaimana agar umat ini keluar dari kegelapan. Nah, Rasulullah ini punya ide, punya gagasan, punya langkah strategis. Bahasanya menyendiri itu apa? Berkholwat, ya, di Gua Hiro. Nah, jadi Gua Hiro itu tempatnya di Jabal Rahmah. Ada yang sudah ke sana mungkin sudah tahu Jabal Rahmah, kemudian Gua Hiro. Yang belum ke sana dibayangkan aja, dan saya doakan mudah-mudahan nanti ada kita bareng-bareng ke sana lah. Nah, bareng-bareng ke sana umroh atau haji bisa melihat bagaimana itu Gua Hiro yang di Jabal Rahmah. Rasulullah usia kurang lebih 40 tahun ini menyendiri, berkholwat. Di Gua Hiro tidak cukup 1, 2, 3 hari, tapi menurut catatan ini kurang lebih 40 hari. Coba bayangkan, tinggi banget, naik, ya. Kemudian di sana berdiam diri, merenung, meminta petunjuk Sang Pencipta. Ya, ini biasanya ditiru orang-orang yang laku, ya. Kalau di Jawa itu mencari kesaktian atau mencari ketenangan batin itu biasanya ke gua, ya kan. Biasanya kalau menurut cerita-cerita babat tanah Jawa, raja-raja Jawa itu juga biasanya ke gua, tirakat di sana. Nah, jamaah rahimakumullah, akhirnya Nabi Muhammad setelah mengalami proses yang panjang di Gua Hiro itu, datanglah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu jemaah rahimakumullah, Nabi ini menggigil. Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, ada perasaan campur aduk, karena belum pernah Nabi didatangi seperti ini. Bergetar itu pulang, bergetar. Ya Khadijah, kenapa badan saya begini bergetar? Saya merasa takut Khadijah. Ini istri yang baik ya, istri yang soleh gitu ya. Dihibur, kemudian dibesarkan hatinya. Wahai suamiku, besok ayo kita ke rumah paman, ke rumah paman Waroko. Kita tanya ada apa ini gerangan. Wah, akhirnya besoknya ke rumah paman, dan di sana diceritakan kalau Muhammad ini seperti Musa,
Nah, yaitu akan menjadi orang besar, akan menjadi nabi dan rasul. Tapi sayangnya umatnya akan memusuhinya. Nah, jamaah rahimakumullah, akhirnya di situ titik di mana Nabi Muhammad mulai bergerak, berdakwah, berjuang, menyebarkan agama Islam hingga akhirnya sampailah kita nikmati sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, oleh karena itu kita sebagai umatnya, maka di bulan Ramadan ini kita membaca Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, kita menyelami Al-Quran, sehingga sampailah di tatanan praktek di kehidupan Al-Quran itu kita amalkan, sehingga perjalanan hidup kita membawa Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman, Al-Quran adalah petunjuk. Kitab kuning, kitab santri, poro santri, sarapan ketan. Ayo santri podo ngaji, muko-muko hafal Al-Quran, muko-muko hatam Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran tidak cukup dibaca ketika Ramadan, tidak cukup dibaca di masjid, di musola, tapi Al-Quran juga dibaca di rumah, di kantor, dan dipraktekkan. Syukur ada program Rumah Quran, bagaimana bertebaran di Bojonegoro. Nah, ini tantangan dakwah, tantangan jihad kita yang memegang Al-Quran. Nang prapatan ono bakul ketan, ketane enak rasane, ayo podo moco Al-Quran, muko-muko terang dalane, muko-muko atine ayem atine. Nah, jamaah rahimakumullah, jika kita lihat lagi Al-Quran, maka di situ banyak sekali cerita. Di situ juga ada hukum-hukum Allah. Di situ juga ada kabar gembira dan juga ada kabar yang menyedihkan. Kalau kita lihat di Al-Quran, kita buka surat yang pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, An-Nisa, Al-A'raf, Al-Anfal hingga An-Nas. Di sana kita menemukan cerita umat-umat terdahulu. Ada umatnya Nabi Musa, Bani Israel, ya kan? Ada umatnya Nabi Lut. Kemudian ada cerita-cerita tentang esok. Apa itu tentang esok? Tentang surga, tentang neraka, digambarkan di Al-Quran semua itu. Dan itu adalah sebagai pegangan kita, pedoman kita untuk melangkah di dunia ini, sehingga harapannya kita tidak tersesat. Andai pun tersesat, andai pun ya, kita bisa balik lagi. Oh iya, balik ini. Saya sudah tersesat ini. Ini petanya ini tidak mengarah ke utara ini. Petanya harusnya mengarah ke barat. Wah, masih hidup kan? Tobat, ya, tobat, balik, pegang Al-Quran, baca Al-Quran lagi. Nah, demikian pula ketika kita membaca Al-Quran, ada ayat-ayat, ada surat-surat yang menginspirasi
dan itu menjadikan kita akan tumbuh semangat lagi. Contoh nih, misalkan ketika kita menghadapi problematika umat, mikir umat. Contoh sederhananya kita berdakwah di masyarakat, ya kan? Berdakwah di masyarakat, mau ngadakan pengajian nih ditolak, enggak boleh di sini. Nah, kemudian kita pindah lagi ke sana, wah kok berat banget gitu ya, kayak berat banget gitu ya, sulit banget medan dakwah ini, medan jihad ini kok sulit banget gitu. Maka kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, ayat menginspirasi, yaitu salah satunya dari beberapa surat Al-Insyirah, ya, alam nasroh laka sodrok wa wadu'na anka wizrok alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrok fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, ini Al-Insyirah. Maka ketika kita mengalami benturan kesulitan di lapangan, ayat ini akan menghibur kita. Sulit banget ini dakwah di masyarakat ini. Kalau kita lihat bagaimana para dai-dai yang ada di luar pulau, di pelosok-pelosok, belantara hutan, pulau yang terluar berapa kilometer jauhnya, tidak ada listrik, tidak ada tanda-tanda kehidupan, yang ada hanya belantara. Di sana harus dibumikan Al-Quran. Medan dakwah yang begitu sulit. Maka ayat ini menguatkan kita. Karena apa? Setelah hujan deras, insya Allah ada pelangi, indah sekali. Jamaah rahimakumullah. Dan setiap orang pasti akan mempunyai semangat, kata-kata inspirasi sendiri-sendiri. Misalkan ada seseorang gitu ya, terinspirasi di surat An-Nisa, masna wa sulasa wa ruba gitu ya. Wah, ini terinspirasi. Wah, bukan untuk masnanya atau sulasanya ya, tapi bagaimana dia terinspirasi untuk sebuah tanggung jawab, untuk inspirasi berlaku adil, inspirasi untuk memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Jamaah rahimakumullah. Demikian juga ketika kita buka Al-Quran lagi, subhanallah, di sana ada pesan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, sebagaimana di surat Al-Mulk ayat 1 dan 2, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya ayat yang pertama, Maha suci Allah yang mempunyai kerajaan di tangannya. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita mau merapat, kalau kita mau mendekat, kun fayakun. Ketika Nabi Musa dihadapkan dengan Fir'aun dan Laut Merah yang ada di depannya, sebagai manusia biasa pasti akan bingung, pasti akan mempunyai perasaan khawatir.
bagaimana ini saya begitu banyak membawa umat, tanggung jawab umat begitu banyak, di belakang saya dikejar oleh Fir'aun dan prajurit yang siap menyembelih, dan di depan saya itu laut merah. Tapi karena Nabi Musa adalah kekasih Allah, orang pilihan, dengan keteguhan iman dan kesabarannya serta dengan kekuasaan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka laut merah itu terbelah. Subhanallah. Di luar nalar. Kok iso? Itu kok iso laut yang begitu luas dalam dengan mudahnya minggir, kasih jalan itu Musa dan pengikutnya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Demikian pula ketika Nabi Muhammad SAW mendapat tekanan, himpitan saat perang Parit. Perang Parit itu apa? Perang Khandaq, di mana kota Madinah itu dikepung. Nabi Muhammad punya pertahanan secara fisik yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, kita harus membuat parit ini, kita harus membuat benteng berupa parit ini, kita gali parit ya, dikepung itu. Kalau menurut hitungan jumlah pasukan itu 1000 dibanding 10.000. Nah, coba nanti dibuka lagi sejarahnya perang Khandaq. Nah, seingat saya 1000 banding 10.000 dikepung untuk kota Madinah oleh orang-orang kafir. Apa yang terjadi? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mengirim prajuritnya, Allah mengirim tentaranya, yaitu apa? Angin, topan, ya, badai, sehingga tenda-tenda prajurit orang kafir itu porak-poranda diterpa badai, angin, kemudian rasanya dingin menggigil, sehingga kocar-kacirlah pasukan kafir dan mereka pun kembali pulang dalam keadaan terhinakan. Jamaah rahimakumullah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesusahan, kesedihan, begitu banyak tantangan, ada problematika umat, ada problematika keorganisasian, ada problematika kelembagaan, ada problematika rumah tangga, ada himpitan, gesekan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mari kita angkat tangan kita mengadu dengan kepasrahan, dengan ketidakberdayaan kita. Ya Allah, hamba yang lemah ini mengadu kepadamu ya Allah. Hamba yang hina ini mengadu kepadamu ya Allah. Hamba yang berlumur dosa ini mengadu kepadamu ya Allah. Dengan kasih sayangmu ya Allah, limpahkanlah rahmat, rahman dan rahimmu. Kuatkanlah iman kami, kuatkanlah kesabaran kami, teguhkanlah tekad kami dalam berdakwah berjuang ya Allah. Jikalau kami kemarin melangkah salah, tolong maafkan ya Allah. Jikalau kami kemarin melangkah itu penuh dengan kelalaian, maka tolong ingatkan kami ya Allah. Kami rindu kepadamu ya Allah, kami rindu surgamu ya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, mari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita bisa bijaksana, bijaksini untuk mengatur waktu dengan sedemikian rupa, dan kita lambungkan doa ke Ars di pertengahan malam. Mudah-mudahan di umur kita yang kesekian Allah meridhoi, Allah rela kalau
umur kita ini barokah, dibingkai dalam bingkai iman dan Islam. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita juga bisa menikmati indahnya iman dan Islam ini. Demikian juga kepada anak kita, anak cucu keturunan kita nanti, dia bisa tetap memegang teguh iman, lurus dalam jalur iman dan Islam ini. Amin ya robbal alamin. Jikalau ini Ramadan yang terakhir bagi kita, mudah-mudahan Ramadan ini berbobot dan bernilai serta husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kelebihan, boleh dong dikembalikan. Dar ketupat campur santen, enten lepat kula nyuwun ngapunten. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.